Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, saat ini kami datang padamu. Kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Sebagai penuntun, sebagai pedoman, sebagai pemberi arah di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Sepanjang hari ini kami serahkan pendengaran kami serahkan hati kami serahkan hidup kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, upah mengikut Yesus lebih mulia dari apapun. Matius 19 ayat 29 menulis, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen berharap dengan mengikuti Kristus, kehidupannya akan diberkati secara melimpah, terluput dari masalah atau kesulitan. Namun masalah tetap ada, situasi sulit tetap terjadi, bahkan tantangan hidup semakin berat. Mereka pun berpikir, apa bedanya dengan orang-orang di luar Tuhan? Malahan secara kasat mata kehidupan orang-orang dunia sepertinya jauh lebih baik. Akhirnya kita selalu mengeluh, menggerutu, dan terus mempertanyakan upah mengikut Kristus. Petrus pernah mengalami pergumulan yang sama. Ia merasa banyak berkorban dalam mengikut Kristus, kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, kenyamanan hidup, dan kebersamaan dengan keluarga. Tentunya ia berharap mendapatkan upah dari Tuhan selama di dunia. Apa jawaban Yesus? Setiap orang yang telah berkorban dan mau membayar harga demi Dia akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Berbicara tentang upah, seringkali fokus kebanyakan orang Kristen semata-mata uang, harta, dan kekayaan materi. Yesus sendiri menegaskan bahwa setiap orang yang mau berjerih lelah baginya dan kerajaannya akan mendapat upah yang jauh lebih berharga dan lebih mulia dibandingkan dengan kekayaan materi sebesar apapun. Dan kalau kita mengutamakan Tuhan, kerajaannya dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Matius 6 ayat 33. Berkat materi itu bonusnya. Jadi tidak ada kata sia-sia berjerih lelah dan berkorban bagi Tuhan. Jangan bangga karena kita sama mengikuti Tuhan, karena yang dinilai ketaatan kita melakukan kehendak-Nya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Apapun tantangannya, jangan pernah undur dari Tuhan, sebab penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18 menulis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kekal di sorga telah tersedia bagi orang-orang yang setia mengiring Kristus sampai akhir. Mari kita mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Mampukan kami terus bertahan di dalam setiap keadaan yang harus kami hadapi. Dan kami percaya berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati para pendengar saat ini dengan segala pergumulan, masalah, persoalan yang dihadapi. Tuhan berikan pertolongan di dalam nama Yesus. Berikan kesembuhan bagi yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.